Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Ini adalah pembahasan tentang keadaan Rasulullah alaihi salatu wassalam, sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka di atas kebaikan di dalam beramal pada bulan Ramadan. Tidak tersembunyi bagi kita semua insyaallah ta'ala tentang keutamaan bulan Ramadan dan ganjaran-ganjaran besar, pahala-pahala yang sedemikian banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi hamba-hambanya yang beramal di bulan tersebut. Bulan Ramadan memiliki berbagai macam keutamaan. Pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Bulan di mana taubat dan ampunan dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga dihias, pintunya dibuka, neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan kedermawanan, doa-doa yang diijabah, dan sekian banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi hamba-hambanya pada bulan tersebut. Di atas berbagai macam keutamaan yang ada ini, maka manusia-manusia terbaik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, mereka berlomba-lomba mengerjakan berbagai macam kebaikan-kebaikan, dan mereka tidak pernah merasa puas. Mereka menjadikan bulan tersebut sebagai arena perlombaan untuk memperbanyak amal soleh. Kesibukan mereka adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Proyek kehidupan mereka berusaha untuk memakmurkan dengan ketaatan-ketaatan. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat bagaimana keadaan para ulama kita. Keadaan para ulama kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in di dalam beramal soleh pada bulan Ramadan. Kalau kemudian ditanya, kenapa kita tidak melihat keadaan Rasulullah di bulan Ramadan? Maka jawaban yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah banyak orang yang kemudian beralasan dengan kerasulan beliau untuk tidak mengikuti jejak langkah beliau, dengan mengatakan bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Rasulullah padahal beliau seorang nabi dan rasul, sedangkan kami adalah manusia biasa, bukan nabi dan rasul. Kalimat ini benar, akan tetapi terkandung di balik makna pengucap kalimat tersebut adalah kehendak untuk menyingkir dari usaha mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kemudian kita ambil contoh manusia biasa, bukan nabi dan rasul, yang mereka tidak maksum, mereka juga penuh dengan kekurangan,
Kemudian contoh-contoh yang nanti akan kita sebutkan, kita hadapkan, kita cerminkan kepada diri kita, maka akan menjadi taulah kita bahwasanya kita ini generasi belakangan sungguh sangat tertinggal dibanding generasi yang terdahulu. Hal ini saya sampaikan mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kesadaran kita. Apabila kita tertidur, Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dari tidur. Apabila kemudian kita lemah, tidak memiliki cita-cita yang tinggi, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita dan memberikan kepada kita cita-cita yang tinggi. Banyak hal sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, amal-amal soleh yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba di bulan Ramadan banyak sekali. Tetapi pada kesempatan hari ini, pagi ini, saya akan sebutkan 3 atau 4 saja amal soleh yang mampu dikerjakan oleh seorang hamba, sekaligus kita lihat bagaimana para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in beramal dengan amal-amal soleh tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Tidak diragukan lagi, telah menjadi suatu keyakinan secara pasti bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling utama, kitab suci yang paling utama yang tidak ada kekurangan kebatilan dari berbagai macam sisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Maka berkumpul 2 hal utama pada saat tersebut, yakni keutamaan Al-Quranul Karim dan keutamaan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim. Yang kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk 3 alasan. Yang pertama, yakni untuk dibaca, beribadah dengan cara membacanya. Tidak ada di muka bumi ini bacaan yang apabila kita baca mendatangkan pahala per hurufnya dengan 10 ganjaran kecuali Al-Quranul Karim. Maka seseorang muslim ketika dia membaca Al-Quranul Karim, maka pada hakikatnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara membacanya. Tetapi Al-Quranul Karim tidak akan mungkin bisa menjadi hudalin nas, petunjuk bagi manusia, kecuali kemudian dengan yang kedua, dipahami makna-maknanya. Makanya Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in, mengatakan, kami, yakni para tabi'in, mendatangi Abdullah bin Abbas sambil menanyakan tafsir ayat per ayat, mulai dari awal Al-Quran sampai akhirnya. Dan kami tidak beranjak kepada 10 ayat yang kedua sampai memahami 10 ayat yang pertama. Karena tidak mungkin Al-Quran menjadi petunjuk kalau tidak dipahami makna-maknanya. Dan yang ketiga, tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah untuk diamalkan. Makanya orang-orang kafir pada hari akhirat kelak nanti akan menyesal, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan keadaan mereka ketika mereka kemudian diberikan kitab, akan tetapi mereka berpaling dari kitab tersebut.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yazidu lil kafirina ila khasara. Tidaklah bertambah bagi orang-orang kafir tersebut melainkan kesusahan, kesedihan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, membaca Al-Qur'anul Karim banyak sekali pahalanya. Di antara pahala yang terbesar mungkin adalah syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Ini sebagaimana Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an", bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Banyak jenis-jenis syafaat. Di antaranya adalah Al-Qur'an mampu memberikan syafaat atas izin Allah bagi siapa? Li ashabihi, bagi orang yang rajin membacanya. Tidaklah dikatakan ashab, sahabat, kecuali dia bermuamalah intim dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau seseorang kemudian hanya melihat sesekali dan atau cuma kenal itu namanya fulan, atau kenal akan tetapi tidak peduli, maka hanya melihat sesekali, kenal akan tetapi tidak akrab, kenal akan tetapi tidak peduli, tidaklah dilayak dikatakan sebagai sahabat. Maka kata para ulama semisal Imam An-Nawawi, yang dimaksud li ashabihi, sahabat Al-Quran, adalah orang yang bermuamalah dengan Al-Quranul Karim secara intens. Banyak syafaat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Di antaranya syafaat dari Al-Quranul Karim. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian dari berbagai macam syafaat Al-Quranul Karim tersebut, syafaat yang akan kita sebutkan ini hanya satu-satunya syafaat, maka ini insyaallah ta'ala mencukupi. Syafaat dari Al-Quran banyak, akan tetapi apabila kemudian syafaat yang akan kita sebutkan ini adalah satu-satunya syafaat dari Al-Quranul Karim, maka insyaallah ta'ala dia akan mencukupi. Ini sebagaimana kemudian seseorang anak yang dia rajin membaca Al-Quranul Karim, dia menjaga Al-Quranul Karim, maka orang tuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan mahkota kelak. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Di sana disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi." Siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan kandungannya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat kelak, yang cahaya mahkota tersebut lebih terang daripada cahaya matahari. Kalau kemudian ada hadiah yang terbaik yang bisa diberikan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya, maka saya tidak meragukan di antara hadiah terbaik tersebut adalah mahkota pada hari kiamat yang didapatkan oleh orang tua karena anaknya, yakni dia menjadi orang yang betul-betul perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quranul Karim dalam sehari semalam. Di bulan-bulan lain, apalagi bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan, Jibril turun kepada beliau untuk kemudian mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah
saling mendengarkan bacaan Al-Quran, dan ini terjadi di malam hari, kata Abdullah bin Abbas. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, inna Jibril kana yu'arriduni al-Quran kulis sanatin marrah. Bahwasanya Jibril datang kepada Rasulullah dalam setahun sebanyak 1 kali. Yakni maksud Jibril membacakan kepada beliau Al-Quran dalam setahun sebanyak 1 kali, ini dalam arti mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah secara lengkap. Apa yang telah beliau dapatkan dari awal risalah kenabian sampai hari tersebut. Karena kita sama-sama mengetahui Al-Quran tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sekaligus. Ada tahap, ada fase. Tahun pertama sebelum kenabian, tahun pertama sebelum hijrah, tahun kedua sebelum hijrah, tahun pertama sesudah hijrah, tahun kedua sesudah hijrah. Ada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan selama 23 tahun tersebut. Maka Jibril datang kepada Rasulullah untuk kemudian mendengar bacaan beliau, apa yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada beliau dari tahun pertama kenabian sampai saat tersebut. Ini kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini. Adapun ketika di tahun beliau wafat, kata Aisyah, ketika syariat telah sempurna, ketika Al-Quranul Karim telah sempurna, di tahun beliau wafat, maka Jibril alaihi salam turun sebanyak 2 kali di bulan Ramadan untuk mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah. Ibnu Abbas mengatakan ini terjadi antara beliau dengan Jibril di waktu malam hari. Maka kalau datang suatu pertanyaan, lebih utama mana membaca Al-Quran di bulan Ramadan, di siang atau di malam hari, maka jawabannya di malam hari. Berdasarkan fi'liyah perbuatan Rasulullah dan berdasarkan isyarat Al-Quranul Karim pada surat Al-Muzammil ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam untuk mengerjakan sholat malam lebih mampu mendatangkan kekhusyuan, dan bacaan Al-Quran di waktu tersebut lebih membawa kesan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat keadaan para ulama kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in di bulan Ramadan, dalam amaliyah mereka membaca Al-Quranul Karim, maka kita akan menjumpai sesuatu yang amat menakjubkan. Salah seorang di antara gurunya Imam Malik yang bernama Imam Al-Aswad bin Yazid rahimahullahu ta'ala, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada setiap 2 malam. 2 malam khatam, 2 malam khatam, 2 malam khatam. Adapun di luar bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan setiap 6 malam. 2 malam khatam, 2 malam khatam, 2 malam khatam. 15 kali khatam di bulan Ramadan. Al-Imam Aswad bin Yazid rahimahullahu ta'ala. Imam Malik bin Anas di dalam pilihan untuk dirinya menutup seluruh majelis ilmu yang diasuhnya dan menghadapkan diri kepada Al-Quranul Karim, menyibukkan diri membaca Al-Quranul Karim. Ini pilihan yang ditempuh oleh Imam Malik. Karena teman-teman jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita terbukti secara sah bahwasanya mereka masih mengadakan proses belajar mengajar di bulan Ramadan. Saya pernah mengumpulkan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keadaan para ulama di dalam proses belajar mengajar di bulan Ramadan. Alhamdulillah, telah saya kumpulkan ada sekian riwayat
Maka ini pilihan yang dipilih oleh Imam Malik. Tetapi bukan pilihan yang dipilih oleh Imam Malik itu adalah satu-satunya pilihan. Bukan seperti itu. Tetapi kita bisa lihat bagaimana semangatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in, di antara murid terbaiknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Kalau kemudian ada yang mengatakan manusia-manusia ini, para ulama, mungkin kurang kesibukannya, urusannya tidak banyak, maka perhatikan baik-baik Al-Walid bin Abdul Malik. Siapa Al-Walid bin Abdul Malik? Dia adalah anaknya Abdul Malik bin Marwan. Siapa Abdul Malik bin Marwan? Anaknya Marwan bin Hakam. Kakeknya khalifah, bapaknya khalifah, dan dia calon khalifah. Al-Walid bin Abdul Malik yang memiliki istri 4 dan anak sejumlah 38, mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Adapun di bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 17 kali. Lalu bagaimana suatu negeri tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau calon pemimpinnya dan pemimpinnya memiliki tabiat dan sifat seperti ini? Kita sama-sama mengetahui orang yang paling rentan tersibukkan dengan perkara dunia di antaranya putra para raja. Orang yang paling rentan kemudian dimakan oleh dunia adalah putra para raja, putra para khalifah. Tetapi Al-Walid bin Abdul Malik, dia tidak seperti itu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kemudian Imam Ar-Rabi bin Sulaiman, salah seorang di antara murid terdekatnya Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Sehari 2 kali khatam Imam Syafi'i. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengkhatamkan Al-Quran setiap siang. Berarti beliau 30 kali khatam di bulan Ramadan. Dan berdiri mengerjakan sholat setelah tarawih. Lihat bagaimana mazhabnya Imam Bukhari. Secara tampak zohir jelas beliau mengerjakan sholat setelah tarawih. Dan Imam Bukhari, ya, mazhabnya adalah seperti itu. Tidak mengapa seseorang mengerjakan sholat malam setelah sholat tarawih. Ini mazhabnya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengerjakan sholat setelah tarawih. Dalam 3 malam beliau mengkhatamkan Al-Quran. Berarti sholatnya, selama sholat di bulan Ramadan beliau mengkhatamkan sebanyak 10 kali. Total 40 kali Imam Bukhari mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Ada seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Asakir, ulama besar yang berasal dari Damaskus, yang memiliki kitab tarikh Dimaski. Yang kitab tarikh ini Allahu a'lam sampai hari ini sepertinya belum ada tandingannya. Tercetak dalam 72 jilid tebal. Manusia berlomba-lomba ingin datang ke Damaskus belajar kepada Imam Ibnu Asakir. Akan tetapi ada yang sempat menjumpai beliau, ada yang kemudian luput tidak sempat menjumpai beliau. Pada zaman tersebut kita sama mengetahui tidak ada teknologi perekam suara maupun gambar video. Maka cara yang paling valid untuk mengetahui keadaan seseorang seperti apa, wajahnya, bentuk tubuhnya, fisiknya, suaranya, adalah bertanya kepada orang yang paling dekat. Maka di antara orang yang paling dekat adalah Al-Qasim bin Ali, anaknya Imam Ibnu Asakir. Orang-orang bertanya kepada Al-Qasim bin Ali, bagaimana sifat ayahmu?
Al-Qasim bin Ali mensifati ayahnya dengan mengatakan, ayahku sangat bersemangat mengerjakan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap malam. Dan apabila masuk 10 hari terakhir, beliau iktikaf di Masjid Damaskus pada bagian menara sebelah timur di bawahnya. Cermati jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian nanti suatu saat kita mati, kita ingin disifati oleh anak kita sebagai apa? Kita ingin disifati oleh orang-orang sekitar kita seperti apa? Nauzubillah kalau ada orang yang bertanya kepada salah seorang di antara anak-anak kita, bagaimana bapakmu? Maka sang anak menjawab, bapakku sepertinya tidak mampu membaca Al-Quran. Adapun ke masjid hampir tidak pernah kelihatan. Iktikaf dia tidak mengetahui. Nauzubillah kalau kemudian kita disifati oleh anak-anak kita dengan persifatan yang seperti itu. Maka betul pepatah kata bijak orang zaman dahulu bahwasanya gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, adapun manusia mati maka meninggalkan apa? Meninggalkan nama, meninggalkan penyebutan, meninggalkan kenangan di benak-benak manusia. Kita ingin dikenang sebagai apa? Jemaah, kalau kemudian datang suatu pertanyaan, bukankah Rasulullah melarang seseorang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Jawabannya iya, dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Betul. Tetapi bagaimana di satu sisi di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan larangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tiba-tiba di sana kita jumpai orang-orang sekelas Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Qatadah mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Apakah mereka, yakni para ulama semisal Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan yang lainnya, tidak mengerti hadis tersebut? Maka jemaah, ada jalan tengah yang sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, sesungguhnya larangan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari apabila dikerjakan secara terus menerus. Jadi apabila dikerjakan sesekali maka tidak mengapa. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar, dan di tempat-tempat yang utama semisal Mekah bagi orang yang datang kepadanya, maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ini adalah pendapat Ahmad, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan ulama-ulama yang lainnya. Maka ini jalan tengah yang sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab. Larangan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari kalau kemudian itu dilakukan terus menerus. Kalau dilakukan sesekali maka tidak mengapa. Apabila dilakukan sesekali dan memanfaatkan waktu yang utama semisal bulan Ramadan, tempat yang utama semisal Mekah, maka ini pun tidak mengapa. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan yang lainnya. Lalu bagaimana keadaan ulama kita dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam sholat malam di bulan Ramadan? Imam Ghazali punya ucapan yang sangat indah di dalam masalah sholat malam ini. Beliau mengatakan sholat malam adalah tunggangannya orang-orang soleh, arena jual beli kaum muslimin, serta amal orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Seperti itulah sabda Rasulullah. Rasul mengatakan, sholatul lail wan nas niyam, sholat malamlah kalian ketika manusia sedang tertidur, tadkhul jannata bissalam, maka niscaya engkau akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Dalam sholat malam itulah seorang hamba menyepi, kata Imam Ghazali, hanya antara dirinya dengan Rabbnya.
Di saat sholat malam, seorang hamba menghadapkan dirinya kepada penciptanya untuk mengeluhkan segala kebutuhan dan permasalahan hidup, serta meminta beraneka ragam keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kata Imam Ghazali, amal yang paling sulit untuk dikerjakan oleh seorang hamba adalah sholat malam, sebagaimana ucapan Hasan al-Basri. Akan tetapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita perhatikan keadaan salafus soleh di bulan Ramadan, khususnya dalam menegakkan sholat malam yang kita kenal pada hari ini sebagai sholat taraweh, itu sungguh sangat menakjubkan. Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi beliau, pada suatu hari masuk ke masjid dan menjumpai manusia mengerjakan sholat taraweh secara terpencar-pencar. Maka nampak merah wajah Umar bin Khattab. Dia tidak redha dan mengatakan, tidak seperti ini seharusnya urusan umat Muhammad. Maka esok malamnya dia larang seluruh sholat taraweh itu. Dia satukan menjadi satu jamaah. Dia tunjuk Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk bergantian menjadi imam sholat taraweh. Apa kata Said bin Yazid rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in? Beliau mengatakan, kami mengerjakan sholat malam di zaman Umar yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab atau Tamim ad-Dari, dan mengerjakan sholat malam tersebut mereka membaca 200 ayat dalam satu rakaat. Sampai ada di antara kami yang duduk dengan sebab lamanya imam, dan tidaklah sholat tersebut selesai melainkan menjelang masuk waktu subuh. Bayangkan jemaah, andai kata kita perkirakan mereka memulai sholat taraweh sekitar jam 9 malam, waktu subuh sekitar jam 5 pagi, maka mereka mengerjakan sholat taraweh dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Inilah sahabat tabi'in. Dari Malik, yakni Imam Malik, dia mengisahkan bahwasanya Abdullah bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata, aku mendengar ayahku, yakni Abu Bakar, berkata, kami mengerjakan sholat pada bulan Ramadan, dan tidaklah kami menyelesaikan sholat tersebut melainkan pelayan terburu-buru untuk menyediakan makanan dan khawatir masuknya waktu fajar. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, betapa semangatnya mereka mengerjakan sholat malam, sholat taraweh. Mungkin itu berbalik 180 derajat dengan tabiat sebagian manusia yang mencari sholat taraweh yang paling singkat. Bahkan ada sebagian kaum, na'udzubillah min zalik, menjadikan sholat taraweh ajang perlombaan mana yang tercepat. Kita jumpai sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, ada seseorang atau sekelompok manusia yang sholat taraweh 23 rakaat tidak lebih dari 4 menit. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bayangkan sholat taraweh 23 rakaat tidak lebih dari 5 menit. Dan kemudian merasa bangga dengan perbuatan tersebut. Bagaimana kalau kemudian orang-orang itu dihadapkan kepada Umar bin Khattab, orang yang kemudian digelari oleh Rasulullah sebagai Al-Faruq, yang syaitan menyingkir dari jalan yang ditempuh oleh Umar. Maka jalan yang ditempuh oleh Umar ketika mengerjakan sholat malam, sholat taraweh, bukan 23 rakaat 5 menit. Tetapi Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari mengerjakan sholat taraweh bahkan sampai menjelang waktu masuk subuh. Kalau kemudian kita tidak mungkin mengerjakan seperti ini, maka juga jangan kerjakan yang 23 rakaat 5 menit. Kalau kemudian ada sebagian di antara kita yang sanggup mengerjakan sholat taraweh agak lama, maka kerjakan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan fisik kita, memberikan kepada kita keinginan, cita-cita yang tinggi di dalam beramal, memberikan kepada kita sikap dan sifat tidak pernah merasa puas di dalam beramal. Beberapa waktu yang lalu ketika saya sampaikan materi ini persis,
di Kemang Pratama, Masjid Babu Taubah. Saya ditanya, Ustadz, iya, bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal yang seperti itu? Lalu buat apa kemudian pembahasan ini disampaikan? Apakah ada pada zaman ini orang yang mampu mengkhatamkan Al-Quran 60 kali? Semisal Imam Syafi'i. Pertanyaan bagus sekali. Sekaligus juga menyibak maksud saya menyampaikan materi ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin pada hari ini, khususnya anak-anak mudanya, kehilangan panutan. Atau kalau mereka memiliki panutan, mereka memiliki panutan yang salah. Kita memerlukan panutan. Saya, Anda, kita semua memerlukan panutan, teladan. Teladan di dalam beramal soleh. Maka dalam urusan akhirat, jadikan teladan di dalam beramal soleh adalah orang yang lebih tinggi dibanding diri kita. Adapun urusan dunia, lihat kepada orang yang lebih rendah dibanding diri kita. Itu wasiat, nasihat Rasulullah. Jangan kemudian apabila dalam urusan akhirat, oh saya menghatamkan 1 juz sehari. Alhamdulillah, itu ada orang yang gak khatam. Tidak seperti itu seharusnya. Dalam urusan akhirat, lihat kepada orang yang lebih tinggi dibanding kita. Saya sehari 1 juz. Itu kok ada orang yang sehari bisa 3 juz? Jangan cepat berpuas diri. Hal yang kemudian ditanamkan oleh para ulama adalah sikap agar jangan sampai cepat berpuas diri dalam amal soleh. Saya sampaikan jawaban itu. Betul-betul kita memerlukan panutan. Generasi hari ini kehilangan panutan, atau kalau mereka memiliki panutan, mereka memiliki panutan yang salah. Maka kita hadirkan contoh orang-orang yang terbaik di dalam masalah ilmu dan amal, agar kemudian kita memiliki panutan yang indah di dalam masalah ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka salafus soleh di dalam kedermawanan di bulan Ramadan? Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam orang yang dermawan, sangat dermawan. Di luar bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, beliau bertambah dermawan. Ini sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min rihil mursalah. Adapun apabila masuk bulan Ramadan, beliau yakni Rasulullah itu lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Amsal ini, permisalan ini sungguh sangat menarik sekali. Apa yang dimaksud sangat dermawan sehingga seperti angin yang berhembus? Kata Imam Nawawi, angin berhembus itu akan mencapai titik di mana saja, kemana-mana angin itu. Bukan angin yang terkurung di dalam suatu tempat, tapi angin yang berhembus kemana-mana, yang menunjukkan bahwasanya kedermawanan Rasulullah itu menyebar kemana-mana. Jemaah, ketika membawakan hadis ini, Imam Ibn Rajab menukil ucapan Imam Syafi'i. Perhatikan, bagus sekali fatwa Imam Syafi'i ini. Kata Imam Syafi'i, hadis tersebut yang barusan kita baca, ini menjadi suatu dalil atas disukai seseorang bertambah dermawan di bulan Ramadan. Dalam rangka mengikuti Rasulullah, dan pada saat tersebut manusia sangat membutuhkan kedermawanan mereka, serta dengan kesibukan manusia di dalam mengerjakan puasa dan sholat daripada memikirkan pekerjaan mereka. Fatwa yang bagus dari Imam Syafi'i. Kenapa saya katakan fatwa yang bagus dari Al-Imam Asy-Syafi'i? Karena Imam Syafi'i ketika menjelaskan hadis Rasul lebih dermawan di bulan Ramadan, beliau mengatakan ini menunjukkan bahwasanya disukai untuk lebih dermawan di bulan Ramadan. Ini fatwa fikih. Tetapi lihat bagaimana kemudian Imam Syafi'i melanjutkan ucapannya dengan kemudian berfatwa agar seorang muslim memiliki kepedulian sosial kepada saudaranya sesama muslim yang lain. Apa kata Imam Syafi'i? Karena pada saat tersebut, yakni di bulan Ramadan, manusia sangat membutuhkan kedermawanan mereka. Apa implementasi dari fatwanya Imam Syafi'i ini jemaah?
Kita kadang-kadang jumpai orang-orang zohirnya muslim, dan kita tahu bahkan dia muslim, akan tetapi tidak berpuasa. Siapa orang-orang ini? Di antaranya, maaf ya, ojol. Di antaranya pekerja keras, tukang gali, kabel, kuli panggul di pasar-pasar. Mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kemudian kita tanya kepada mereka, seperti saya juga pernah bertanya kepada mereka, Bang, kenapa Anda tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ini kan bulan Ramadan. Mereka menjawab, saya pekerja harian. Kalau saya berpuasa, saya tidak kuat bekerja. Saya tidak memiliki penghasilan bulanan. Saya memiliki penghasilan harian. Kalau saya berpuasa, saya tidak kuat bekerja. Kalau saya tidak bekerja pada hari ini, maka saya tidak mendapatkan uang. Lalu harus saya beri makan apa anak dan istri saya. Kira-kira seperti itulah jawabannya. Dan ini pernah saya tanyakan langsung kepada beberapa orang. Untuk Anda ketahui jemaah, pembahasan yang kita bahas pada hari ini alhamdulillah ada makalahnya. Ini saya susun tahun 2018. Pertama kali saya sampaikan di Masjid Uswatun SMA 3 Jakarta. Sebelum saya merampungkan makalah ini, saya bertanya kepada sebagian orang yang tidak berpuasa. Survei kecil-kecilan, ya survei kasar lah. Kenapa nggak puasa Bang begini? Kenapa nggak puasa begitu? Kalau kita kerucutkan jawabannya seperti itu tadi jawabannya. Sebagian di antara kita ada yang pandainya mengkritik. Kenapa nggak nabung Bang? Kan nggak semudah itu ya. Kenapa nggak nabung? 11 bulan kan Allah kasih waktu nabung. Bulan Ramadan berhenti kerja. Kritikannya seperti itu. Ada lagi yang kemudian bagus, tawakal kepada Allah, rezeki datang dari mana saja. Puasa bagus, tapi tidak memberikan solusi praktis atas permasalahan yang dia hadapi. Lihat bagaimana kemudian Imam Syafi'i, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengatakan, karena pada bulan Ramadan manusia sangat membutuhkan kedermawanan mereka, yakni orang-orang yang dermawan ini. Saya ajukan suatu proposal. Kita baru di awal bulan Sya'ban ini. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 27 hari lagi ke depan. Orang Jabodetabek, semisal kita, Anda mungkin, terkadang memiliki jadwal rutin untuk apa? Plesir, vacation, staycation. Entah ke Bogor, Bandung, Lembang, Anyer, sebulan sekali. Jumat berangkat, Ahad pulang. Coba kalau kemudian dikalkulasi berapa uang yang dihabiskan Jumat berangkat, Ahad pulang. Mungkin kurang lebih sekitar 3-5 juta. Ongkos, jajan makan, penginapan. Oleh-oleh. Kalau kemudian kita puasa saja plesir pada bulan Sya'ban ini, kita tabung uang kita yang sekitar 3-5 juta itu, kita cari orang-orang yang kemudian seperti itu keadaannya, tidak berpuasa dengan sebab pekerja harian, kita katakan kepada dia, kita bikin kontrak kepada dia, Bang ini 3 juta, 5 juta saya berikan kepada Anda, atau kita berikan bahan makanan pokok kepada dia, dan kita katakan kepada dia berhenti bekerja di bulan Ramadan, fokus puasa, ini bekal untuk sebulan buat anak istri makan. Kalau dia seorang kepala keluarga, punya istri, punya anak 3-4, ada 6 orang jumlahnya. Anda menafkahi 6 orang di bulan Ramadan, sehingga mereka bisa berpuasa kali 30 hari, 180 kali, maka bayangkan betapa banyak ganjaran pahala yang mungkin bisa diperoleh oleh hamba yang seperti ini. Bagi sebagian orang uang 3 juta, 5 juta gampang saja mengeluarkannya. Coba renungi baik-baik proposal yang saya ajukan ini.
nafas dari fatwanya Imam Syafi'i, karena manusia pada hari itu sangat memerlukan kedermawanan mereka. Siapa manusia yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini? Siapa manusia yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i ini? Manusia-manusia yang kalau kemudian mereka bekerja di bulan Ramadan, kemungkinan besar tidak sanggup berpuasa. Maka mereka pada hakikatnya adalah orang yang membutuhkan kedermawanan, orang-orang dermawan. Sebagian di antara mereka ada yang menyembunyikan dirinya bersabar. Sebagian di antara mereka ada yang menampakkan. Coba jemaah, ayo kita cari orang-orang yang seperti ini. Kita cari orang-orang yang seperti ini. Bagus sekali kalau orang-orang seperti ini adalah orang-orang terdekat kita dari kalangan keluarga. Mungkin ada. Bagus sekali. Maka fatwa Imam Syafi'i ini Allahu Akbar, bagus sekali. Bahwasanya Rasul lebih dermawan di bulan Ramadan berdasarkan hadis tersebut. Maka disukai bahwasanya seseorang lebih dermawan di bulan Ramadan. Itu fatwa fikih. Bagus sekali. Tetapi kemudian Imam Syafi'i melanjutkan ucapannya agar kemudian manusia-manusia pada umumnya merasakan kedermawanan orang-orang yang dermawan. Maka jemaah di awal masuk, di akhir bulan Sya'ban, awal masuk bulan Ramadan, Imam Abdullah ibnu Mubarak membawa 200 ekor kudanya dengan penuh perbekalan, mencari 200 kepala keluarga, dia berikan kepada masing-masing kepala keluarga itu perbekalan yang di atas kuda-kudanya. 200 kuda. Kuda bukan kuda Arab, tahu sendiri gedenya. Seberapa banyak itu bekal yang mampu dibawa oleh kuda Arab itu. 200. Ustaz, saya nggak mampu. Iya. Tapi 1.500.000. Ragu saya kalau ada di antara kita yang nggak sanggup 100.000, 500.000, 1.000.000. Menjelang akhir dari bulan Ramadan, maka Imam Abdullah ibnu Mubarak mendatangi lagi 200 orang tersebut sambil membawa 200 dirham untuk masing-masing orang tersebut. Ini 200 dirham. Belikan bekal untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Luar biasa. Luar biasa yang dilakukan oleh Imam Abdullah ibnu Mubarak. Kedermawanan mereka betul-betul. Kalau kita tidak sanggup seperti itu, kita punya gambaran. Lihat kepada orang-orang yang berada di atas kita di dalam masalah akhirat. Jangan melihat kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Kalau kita melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita di dalam masalah akhirat, sungguh kita akan menjadi orang yang kemudian celaka. Makanya orang-orang fakir dari kalangan Ansor, mereka bersedih. Orang-orang fakir dari kalangan Ansor, mereka bersedih. Mereka menyaksikan orang-orang kaya dari kalangan Muhajirin dan Ansar berinfak, berlomba-lomba berinfak. Adapun orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin dan Ansar hanya menonton saja. Kesedihan mereka itu tidak kuasa mereka pendam. Mereka ramai-ramai datang kepada Rasulullah sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur." Itu orang-orang kaya ya Rasulullah pergi memborong ganjaran pahala. Jadi apa kesedihan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar? Kesedihan mereka adalah itu orang-orang kaya memborong pahala, pergi membawa pahala. Apa itu kata Rasulullah? Mereka sholat, kita sholat. Mereka berpuasa, kita puasa. Mereka bersedekah dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Dan keadaan kami seperti ini ya Rasulullah. Fakir, tidak mampu bersedekah. Padahal secara wajarnya orang fakir ya memang tidak diwajibkan untuk bersedekah. Tetapi coba Anda perhatikan nafas dari pertanyaan dan keluh kesah orang-orang Muhajirin dan Ansor yang fakir ini. Nafas mereka adalah mereka gelisah tidak mampu mengerjakan amal ibadah. Padahal kalau mereka tidak bersedekah pada saat itu, mereka dimaafkan, fakir. Kenapa jemaah mereka gelisah? Karena cita-cita mereka tinggi. Kehendak mereka itu tinggi. Semangat mereka luar biasa. Mereka tidak cepat berpuas diri. Baik, saya rasa ini yang kita sampaikan.
pada kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah makalahnya sudah ada. Mungkin saya minta nanti panitia atau admin menyebarkan makalahnya dalam format PDF. Silahkan kemudian disebarkan, halal insyaallah ta'ala. Dan mungkin ada yang mau ditanya, saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan, 1 atau 2 buah pertanyaan. Ini yang kita bahas tidak semuanya tadi, ya. Saya rangkum dan tidak semuanya tadi saya sampaikan. Lengkapnya silahkan baca makalah tersebut. Baik, ada yang mau ditanyakan? Iya Ustaz, ada yang bertanya jamaah dari Zoom ya Ustaz. Iya. Kita bacakan dulu Ustaz. Ustaz, mana yang lebih baik seseorang yang bekerja keras meski tak berpuasa untuk menghidupi atau menafkahkan keluarganya di bulan Ramadan agar mereka bisa berpuasa dibandingkan dengan fenomena munculnya peminta-minta dadakan ya Ustaz, yang perorangan mereka membawa keluarganya rame-rame hadir di perumahan-perumahan atau sekitar masjid menjelang berbuka atau sholat Jumat Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz. Kalau pertanyaannya seperti itu, mana yang lebih baik antara yang pertama dengan yang kedua? Jelas yang pertama. Meminta-minta, apalagi itu telah menjadi suatu profesi, ini bukan perbuatan yang terpuji, bahkan tercela. Bahkan betapa banyak orang yang meminta-minta yang seperti itu, sebagaimana yang disifatkan seperti itu, mereka pun tidak berpuasa. Mereka sudah meminta-minta dan mereka tidak puasa. Dan ini bisa kita jumpai. Saya tinggal di Cilengsi, jalan alternatif Cibubur. Saya tinggal di Cilengsi. Rumah orang tua saya, rumah mertua saya di Depok. Kapan kemudian masuk bulan puasa, na'udzubillah min zalik, sepanjang alternatif Cibubur, sepanjang Margonda ramai manusia itu. Dan kemudian kita lihat, mereka tidak berpuasa. Sudah meminta-minta, tidak berpuasa pula. Maka kalau kemudian pertanyaannya adalah seperti itu, mana yang lebih baik antara yang pertama dengan yang kedua? Kita jawab yang pertama. Walaupun yang pertama itu bukan yang terbaik, itu pun masih buruk. Tadi ini sedang memperbandingkan 2 hal yang sama-sama buruk. Tetapi dari 2 hal yang sama-sama buruk ini, mana yang terbaik? Yang pertama, dia tidak berpuasa untuk menghidupi orang-orang yang berpuasa. Dan dia menahan diri dari meminta-minta. Tapi kalau kemudian pertanyaannya, mana yang terbaik? Misalnya, dia berpuasa, mencari nafkah untuk menghidupi orang-orang yang juga berpuasa, yang menjadi tanggung jawab dia, jelas ini yang terbaik. Iya, ada lagi Pak? Saya tidak sarankan untuk memberikan kepada orang-orang yang di pinggir jalan itu. Saya tidak sarankan. Itu jadi profesi. Kita gelisah melihat orang-orang yang seperti itu sudah menjadi profesi. Bahkan ketangkap sama Satpol PP, uangnya ada puluhan juta di dalam gerobaknya. Coba bayangkan. Rumahnya megah di kampung sana. Berikan kepada orang-orang yang kita kenal. Ya. Atau orang-orang yang kemudian kita tahu mereka sangat memerlukan. Apalagi pada hari ini jemaah. Banyak sekali di antara orang-orang yang kita kenal terdampak. Betul. Banyak sekali di antara orang-orang yang kita kenal terdampak. Iya. Coba misalnya kita pergi ke suatu tempat, teman-teman kita yang mereka biasa dagang, kalau ada taklim mereka biasa dagang, mereka tidak bisa berdagang pada hari ini. Tapi mereka menahan diri untuk tidak minta-minta. Mereka berusaha diam. Kita datangi mereka. Ada orang-orang yang seperti ini. Kita kenal. Yang diperlukan sekarang adalah kepedulian kita dan semangat kita. Ada lagi Pak? Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Biasanya menjelang di bulan Ramadan itu kita sebagian dari umat ya, apalagi anak muda Ustaz, mengadakan acara sahur on the road Ustaz. Nah akibatnya mungkin niatnya baik ya buat berbagi gitu di jalan, tapi ternyata malah jadi ajang pamer dan juga jauh dari ibadahnya ya Ustaz. Bahkan kadang jadi lupa untuk sholat subuh ya Ustaz. Bagaimana Ustaz dengan fenomena sahur on the road ini Ustaz? Iya, amalia-amalia semisal sahur on the road atau bukber, buka puasa bersama, begitu ya. Itu amalia-amalia yang pada hakikatnya mubah, boleh-boleh saja. Akan tetapi ada satu kaidah yang sangat dan wajib kita perhatikan. Jangan sampai amal-amal mubah melalaikan kewajiban. Terkadang ada orang yang kemudian sibuk bukber, dia tidak sholat maghrib, atau sholat maghribnya terlambat, atau kalau sholat maghrib juga dengan cepat-cepat. Bukber itu amaliyah mubah.
apabila kemudian diniatkan untuk menjalin tali ukhuwah Islamiyah. Ya, jangan bukber sama mantan pacar. Ini zina. Bukber sama siapa? Mantan pacar. Ini zina. Kalau bukber dengan apa? Dengan keluarga, dengan orang-orang komplek, untuk menjalin tali ukhuwah Islamiyah, niatnya seperti itu, maka ini bagus. Perkara yang awalnya mubah bisa bergerak menjadi perkara yang disukai sunnat. Akan tetapi baik itu perkara mubah atau kemudian sunnat, jangan sampai melalaikan kita dari suatu kewajiban atau menjerumuskan kita kepada pelanggaran syariat. Misal sahur on the road, itu amaliyah mubah. Kalau kemudian diniatkan untuk apa? Memberikan makan sahur bagi orang-orang yang memerlukan di pinggir jalan, betul? Maka amaliyah mubah bergeser menjadi amaliyah yang disukai sunnat. Bahkan kemudian bisa menjadi amaliyah yang wajib. Tapi wajibnya ini bukan wajib ain. Andai kata bisa bergeser jadi wajib, tapi wajib kifayah. Betul ya? Jangan sampai kemudian amaliyah mubah yang bergeser menjadi sunat ini menjerumuskan kita kepada perkara yang haram. Misalnya membuat gaduh sehingga mengganggu kaum muslimin yang mungkin sedang mengerjakan sholat di waktu tersebut. Karena ada sebagian kaum muslimin yang di waktu sahur pun mengerjakan sholat. Iya toh? Jangan bikin gaduh. Itu yang pertama. Jangan kemudian apa? Bersamaan dengan itu, yakni sahur on the road ini, laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram boncengan, lari kemana-mana, kabur. Ini terjatuh kepada kemaksiatan. Maka perkara yang mubah jangan sampai melalaikan kita dari ketaatan dan jangan sampai menjatuhkan diri kita kepada kemaksiatan. Persis seperti ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya 2 hari yang lalu terkait pembahasan ini. Bolehkah kemudian di bulan Ramadan misalnya masjid mengadakan lomba buat anak-anak? Lomba azan, lomba iqomat, lomba tahfidz, begitu ya? Jawabannya bolehkah di bulan Ramadan diadakan lomba-lomba seperti itu? Maka saya jawab boleh. Dan ini bagus. Dianalogikan, dikiaskan kepada apa? Perbuatan Rasulullah yang kemudian membuat semacam boneka mainan buat Aisyah. Agar kemudian Aisyah dan anak-anak seusia beliau itu sibuk dengan mainan tersebut sehingga lupa rasa lapar dan rasa haus di bulan Ramadan. Cuma sudah barang tentu jangan sampai kemudian dengan sebab adanya perlombaan tersebut orang tuanya terlalaikan dari target-target kebaikan yang mesti dan wajib mereka lakukan. Begitu. Ya. Iya. Ini ada nih. Iya, ini pertanyaan seperti ini pertanyaan yang berulang kali datang, tapi sekaligus pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin pertanyaan yang kita buat sebagai pertanyaan terakhir ya Pak ya. Mana yang paling utama di bulan Ramadan? Dari 3 hal. Tadi pertanyaan teman kita ini 2, saya tambah 1. Yang pertama memperbanyak baca Al-Quran, atau yang kedua mentadaburi Al-Quran, atau yang ketiga memperbaiki bacaan Al-Quran. Kan seperti itu ya. Mana yang paling utama di bulan Ramadan? Memperbanyak membaca Al-Quran. Sudah barang tentu perkataan memperbanyak membaca Al-Quran ini dengan berusaha sebaik-baiknya membaca Al-Quran. Bukan kemudian membaca Al-Quran targetnya diperbanyak, tidak peduli benar atau salah. Ya, ini bukan bacaan yang benar berarti. Dia memperbanyak membaca Al-Quran tetapi masih berusaha memperhatikan apa? Memperhatikan kebagusan di dalam tata cara membaca Al-Quranul Karim. Mana yang lebih utama? Memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, atau memperbaiki bacaan Al-Quran?
di bulan Ramadan. Kalau pertanyaannya mana yang paling utama di antara 3 tersebut di bulan Ramadan, maka saya jawab Allahu a'lam, memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Zohir perbuatan salafus soleh seperti itu. Ya, tapi kalau kemudian kita masih mampu mengerjakan lebih dari 1 dari 3 pilihan tersebut, itu sungguh sangat bagus sekali. Misalnya kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita punya target 30 juz dalam 1 bulan. Anggaplah target kita seperti itu. 660 halaman. Maka sehari 22 halaman. Satu selesai sholat yakni wajib, maka kita baca 5 sampai 6 halaman. Bagi orang yang lancar membaca 5 sampai 6 halaman, itu kurang lebih sekitar 15-20 menit. Yang membacanya terbata-bata 30 menit. Buktiin aja deh. Yang bacanya lancar 15 sampai 20 menit. Bahkan bisa kurang dari itu. Yang membacanya terbata-bata, matanya kemudian mulai lamur, 30 menitan. 30 menit. Jadi sehari semalam 1,5 jam. Iya kan? Kurang lebih 1,5 jam bagi yang lancar. Bagi yang gak lancar kurang lebih sekitar 2 jam. Waktu kita 24 jam. Cukup sebenarnya. Permasalahannya kan permasalahan alokasi waktu. Kalau kemudian kita bisa mencari buka puasa, takjil. Kita bisa mencari buka puasa, mulai waktunya kita sediakan ba'da asar, pulang menjelang maghrib, bisa tuh. Itu ya, mencari takjil, ba'da asar pergi jam 4, pulang menjelang maghrib, bisa. Nonton sinetron 2 jam bisa. Pada waktu yang lalu sekitar tahun 2018 apa tahun berapa? Bulan Ramadan bertepatan dengan momen sepak bola. Sepak bola apa tuh? Piala Eropa atau piala apa tuh? Bulan Ramadan, ingat sekali saya. Kata saya ini fitnah luar biasa. Bulan Ramadan ada pertandingan sepak bola. Coba. Bisa kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Masa membaca Al-Quran 2 jam tidak bisa? Ini permasalahannya bukan tidak ada waktu, tidak ada kemauan, tidak mampu membagi waktu secara baik. Kalau kemudian di masjid masih ada taklim yang menjelaskan makna Al-Quran tafsir, berapa lama dalam sepekan? 1,5 jam, kita bisa datang. Kalau kemudian di dalam masjid ada pembelajaran tahsin sepekan sekali 1,5 jam, kita bisa datang. Ada waktunya. Waktu dari zaman dahulu sampai hari kiamat, sehari semalam 24 jam. Anda jangan bayangkan Imam Syafi'i membaca Al-Quran sehari semalam 2 kali khatam di bulan Ramadan. Sehari semalam pada zaman Imam Syafi'i 72 jam. Enggak. Sehari semalam pada zaman Imam Syafi'i yang beliau mampu menghatamkan 2 kali, itu 24 jam, persis seperti kita. Cuman permasalahannya orang-orang seperti itu pandai, yang pertama memperhatikan skala prioritas, dan yang kedua semangatnya tinggi, yang ketiga pandai kemudian membuat alokasi waktu. Ini untuk bekerja, ini untuk beribadah, ini untuk membaca Al-Quran. Dan mereka taat atas itu. Ini yang gak kita punya. Tapi kalau kemudian gak bisa, harus pilih salah satu di antara 3 itu. Begitu ya. Allahu a'lam, saya akan memilih zohir dari perbuatan salaf, memperbanyak membaca Al-Quran. Itu yang mereka lakukan. Ada yang khatam sekian puluh kali. Yang zohirnya mereka memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Allahu a'lam bisawab. Kita tutup sampai di sini pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.